Muhammad Alifi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifi. Saya dari Prodi PGMI, NIM 060407 2009. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pendidikan karakter dalam perspektif Islam, yaitu pengertian metode, strategi, dan media pembelajaran dalam Islam. Pengertian metode secara bahasa berasal dari kata methods yang artinya cara atau paling tepat dan cepat. Secara istilah adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Pengertian metode pembelajaran menurut para tokoh antara lain Muhammad yang pertama yaitu Muhammad Atiyah Al-Abrashi. Metode pengajaran dalam bukunya Ru'at Tarbiyah wa Ta'lim adalah jalan yang kita ikuti untuk memberi paham kepada murid-murid segala macam pekerjaan dalam segala mata pelajaran. Yang kedua, dari Muhammad Abdurrahman Buraima adalah cara-cara yang praktis yang menjalankan tujuan-tujuan dan maksud-maksud pengajaran. Kedua, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian di atas, ada dua hal yang perlu dicermati. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, pengertian media pada pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah sebagai perantara atau pengantar, alat bantu mengajar, sarana pembawa atau penyalur pesan, sumber belajar, dan alat perangsang siswa agar pembelajaran menjadi lebih konkret dan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar yang efektif dan efisien. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam materi pengertian metode, strategi, dan media pembelajaran dalam Islam. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawa oleh saudara Aulia Syahda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Syahda Nasrullah. Saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawa oleh Alifi tadi. Macam-macam metode, strategi, dan media pembelajaran. Metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada mahasiswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. 2. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. 3. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Bisa juga melalui bentuk praktikum atau metode lainnya. 4. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat yang memiliki sumber pengetahuan bagi siswa. Metode pengajaran ini dilakukan dengan pendamping oleh guru ataupun orang tua jika usianya masih terlalu muda. 5. Metode perancangan. Metode perancangan merupakan metode mengajar yang dengan merangsang siswa untuk mampu menciptakan atau membuat suatu proyek yang akan dipraktekkan atau akan diteliti. Sekian yang bisa saya sampaikan.
selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Aulia Lydia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya Aulia Lydia Novita Nila Santika dengan NIM 060407-267 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai azas pendidikan Islam. Ada 2 azas pendidikan Islam, yaitu yang pertama, akidah menjadi dasar kurikulum atau mata ajaran dan metode ajaran yang berlaku dalam pendidikan Islam. Akidah Islam berkonsekuensi ketaatan pada syariat Islam. Ini berarti tujuan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum harus terkait dengan ketaatan pada syariat. Pendidikan dianggap tidak berhasil apabila tidak menghasilkan keterampilan pada syariat Islam peserta didik, walaupun mungkin peserta didik menguasai ilmu pendidikan. Yang kedua, akidah Islam menjadi asas dari ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti semua ilmu pengetahuan yang dikembangkan harus bersumber pada akidah Islam. Karena memang tidak semua ilmu pengetahuan lahir dari akidah Islam. Yang dimaksud adalah akidah Islam harus dijadikan standar penilaian. Ilmu pengetahuan bertentangan dengan akidah Islam tidak boleh dikembangkan dan diajarkan kecuali untuk dijelaskan kesalahannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Islam. Ada 2 konsep dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu agar konsep dan praktek pendidikan Islam tidak salah arah. Perlu disusun sesuai dengan fitrah manusia, fitrah alam semesta, dan fitrah munazzalah, yaitu Al-Quran. Jika proses pendidikan itu berjalan sesuai dengan fitrah, maka ia akan menghasilkan rasa berkeadilan dan sikap adil. Adil dalam Islam berarti meletakkan segala sesuatu pada tempat dan makomnya. Artinya, pendidikan Islam harus mengandung unsur iman, ilmu, dan amal, agar anak didik dapat memilih yang baik dan yang jahat, jalan yang lurus dan yang sesat, yang benar atau yang hak, dari yang salah atau batil. Selanjutnya, pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif atau taklim dan meninggalkan aspek afektif atau amal dan akhlak. Pendidikan yang terlalu intelektualitis juga bertentangan dengan fitrah. Al-Quran mensyaratkan agar fikir didahului oleh zikir dalam surat Al-Imran ayat 191. Fikir yang tidak berdasarkan pada zikir hanya akan menghasilkan cendekiawan yang luas ilmunya, tapi tidak soleh amalnya. Ilmu saja tanpa amal, menurut Imam Al-Ghazali adalah gila dan tapi tidak soleh amalnya. Ilmu saja tanpa amal, menurut Imam Al-Ghazali adalah gila, dan amal tanpa ilmu itu adalah sombong. Dalam pendidikan Islam, keimanan harus ditanamkan dengan ilmu. Ilmu harus berdimensi iman, dan amal mesti berdasarkan ilmu. Begitulah pendidikan Islam yang sesuai dengan fitrahnya, yaitu pendidikan yang beradab. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Alifi. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan dari saudara Asyiatus Salihah. Baik, saya akan teruskan untuk membahas
materi yang ketujuh, yakni tujuan pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dan cita-cita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah yang lahir dan batin dunia dan akhirat. Rumusan hasil keputusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai 11 Mei 1960 di Cipayung, Bogor, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Rumusan yang ditetapkan dalam Kongres Sedunia tentang Pendidikan Islam, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, ini saja yang saya bisa sampaikan, akan dilanjutkan oleh sahabat saya, yakni Aulia Syahda. Waktu yang tepat, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh Muhammad Alifi, yaitu kesimpulan. Keterampilan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan merupakan suatu cara yang dipakai untuk mendapat, mempertahankan, dan mengungkapkan pengetahuan, serta merupakan cara untuk menyelesaikan masalah. Jenis dan klasifikasi pengetahuan menurut Islam diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Pengetahuan menurut kuantitas yang mempelajari yaitu ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Pengetahuan menurut fungsinya yaitu ilmu tercela, ilmu terpuji dalam batasan tertentu, dan ilmu menurut sumbernya yaitu ilmu syariah dan ilmu akliyah. Di dalam konsep Islam, pengetahuan memegang peranan yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq, di mana wahyu pertama ini memerintahkan untuk Iqra, membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, mengamati, meneliti, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengetahuan adalah pada akhirnya untuk mengetahui Allah sampai mengakui wujud dan segala sifatnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih saya sampaikan. Alhamdulillah, akhirnya materi kita pada siang kali ini telah berakhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, kami mohon maaf. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan dari kelompok 3 ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.